Jadi skenario geopolitik apa yang akan diambil pasca perang? Mungkin terkait dengan struktur keamanan. Udaranya anak. Ya, yang pasti bahwa sampai hari ini kan memang belum ada satu prediksi yang tepat terkait dengan memposisikan Amerika sebagai negara adikuasa, adidaya, baik dari sisi militernya, perdagangan dan lain-lain. Dalam posisi seperti ini saya ingin mengatakan bahwa pola yang dikembangkan itu kan dia membangun semacam national dignity. Kita di Indonesia selalu kita bilang bahwa setiap pemimpin ada masanya dan setiap masa ada pemimpinnya. Dia sudah belajar satu periode pada waktu yang lalu bagaimana cara mengelola kekuasaan keuangan, kekuasaan politik, kekuasaan militer di Amerika Serikat. Dan hari ini dia lakukan itu. Tapi yang lebih terpenting menurut saya bahwa dalam tadi saya mengkategorikan ada beberapa ya. Apakah perang ini menjadi perang ideologi? Kalau saya mendengar keterangan dari Bang Nursi, oke, Parsi, Iran dan bangsa Arya ini adalah bangsa-bangsa yang dilahirkan dari sebuah peradaban yang tidak pernah terkalahkan, quote and quote seperti itu. Dia punya peradaban yang tinggi, dia maju dengan sebuah ideologi. Tadi Mas Agus bilang bahwa mereka punya pemimpin tertinggi itu adalah membangun kekuatan spiritual. Bahkan dia juga pemimpin militer kan abang ya. Dan dalam posisi ini maka saya mau bilang bahwa momentum paling terpenting dalam sejarah bangsa, semua orang sudah akui bahwa hari ini adalah Iran yang memimpin pertarungan ini bang. Karena itu dia harus bisa menentukan posisinya. Dia boleh menahan sebentar Mas, dia boleh berhenti sebentar. Please kita duduk kemudian kita bicara. Negosiasi itu kan orang bicara tentang soft diplomacy. Bukan lagi orang bicara tentang militer, bagaimana kekuatan pertahanannya, tapi bicara tentang soft diplomacy. Karena apa yang dipertahankan kalau perang ini terus menerus sampai kapan berhenti, yang rugi siapa? Dunia ini akan hancur. Itu suka atau tidak. Kita aja punya cadangan stoknya hanya 21 hari atau 20 hari gitu. Dan pada posisi inilah saya ingin mengatakan bahwa memang harus kita bicara ke arah bagaimana bisa orang itu bicara negosiasi kembali. Dan setiap negosiasi pasti ada dia punya diplomat. Diplomat ini yang menurut saya dikuasai, dimiliki, dimengerti oleh kenapa Presiden Prabowo itu harus bicara. Karena tadi singgung mengenai board of peace. Jadi saya berkali-kali bilang, kalau Anda tidak menggunakan board of peace, kira-kira apa Anda pakai untuk bicara tentang masalah Palestina? Nah, saya juga mau bilang bahwa kenapa persyaratan Iran itu dia tidak memasukkan persyaratan terhadap bagaimana mengembalikan wilayah-wilayah Palestina. Sementara orang tahu bahwa Iran itu berjuang hari ini tidak bisa dipisahkan dengan Palestina. Kenapa persyaratan itu dia tidak masukkan? Itu loh perkaranya. Oke, baik. Saya ke Mbak Cempaka. Mbak Cempaka, kira-kira apakah nanti akan ada perubahan arsitektur keamanan dan ekonomi yang baru pasca perang? Baik. Saya lihat memang ada 4 kemungkinan yang terjadi untuk menentukan menjawab apakah akan ada arsitektur baru dari keamanan tersebut. Dari spektrum yang paling mungkin sampai yang spektrum yang paling tidak mungkin. Spektrum yang paling mungkin saat ini mungkin adalah bagaimana tetap terjadi stalled operation, di mana ya tetap saat ini ya saling menyerang, tetapi memang efektivitas dari kedua negara ini semakin turun. Namun kalau misalnya tadi kita bicara apakah mungkin ada tatanan baru, memerlukan satu atau beberapa negara untuk menjadi mediator tentunya, begitu. Dan terlebih kita dengar tadi Rusia sudah menawarkan diri, beberapa negara lain juga sudah menawarkan diri untuk menjadi mediator dalam konteks ini. Namun yang kita harus pahami adalah masih ada juga kemungkinan terjadinya black swan, di mana satu kejadian yang sangat besar untuk mengeskalasi perang ini jauh lebih tinggi, dan itu juga masih ada dalam spektrum kemungkinan bagaimana endgame atau hasil akhir dari perang antara Israel, Amerika dan juga terhadap Iran. Oke, baik. Saya ke Pak Agus. Kira-kira bagaimana negara Arab Teluk melihat Amerika Serikat saat ini? Apakah kemungkinan juga mereka melirik negara lain karena terjadi seperti ini, yang belum perang, yang nggak perang? Ini kan kita tidak tahu kapan selesai, yang apakah mereka mungkin akan mengintip untuk merapat ke Rusia atau China misalnya, karena mereka tahu bahwa lebih aman di bawah Oman saja, kemarin itu mereka tetap diserang.
Oke, baik, tadi saya lanjut apa juga masalah Arab. yang disampaikan beliau masalah ini, masalah bisnis juga lah Trump ya kan, terutama produksi alat-alat militer ya di Amerika. Nah ternyata setelah dilihat tadi diskusi dianalisa, oh dia kenapa naikin anggaran, Oke. ya naikin anggaran sampai besar begitu ternyata untuk beli itu. Nah pas beli itu dilihat juga ternyata di Lockheed Martin segala macam perusahaan-perusahaannya itu ternyata sahamnya juga banyak dipegang oleh keluarganya Trump nih, anak mantunya, ini semuanya jadi bisnis ya permainan ini kan gitu. Nah terus dengan terjadinya perang ini jadi pembelajaran juga buat Timur Tengah. Ternyata saya baru tahu juga kemarin informasi, tapi betul tidaknya saya nggak tahu ya. Uni Emirat, Saudi Arabia mengkat tuh, berhenti yang membeli alat-alat perang dari Amerika itu. Itu yang saya bilang tadi. Itu yang saya bilang tadi. Ya. Iya. Nah, itu mulai berhenti tuh. Kenapa berhenti? Karena mereka berpikir mungkin, oh ternyata Amerika alat-alat perangnya kalau lawan Iran aja seperti ini mungkin gitu loh. Oke. Gitu kan? Nah, tadi yang dibilang sama Mbak kemungkinan juga bisa mereka, gue ikut Iran juga lah. Iran soalnya kerjasamanya dengan Rusia nih. Dengan Iran. Momennya sekarang Bang. Kalau dia bisa menentukan sikapnya maka itu tadi akan terwujud. Karena dia menjadi negara superpower di Timur Tengah per hari ini. Tapi kalau dia telat, dia bisa mendapatkan penolakan secara internal. Dan itu udah pernah terbukti kemarin kan. ya, tapi faktanya tadi sampaikan bahwa negara-negara Teluk ini justru minta ke Dewan Keamanan PBB melalui Amerika untuk meminta agar Iran tidak menyerang mereka. Artinya negara Teluk sama Amerika masih bermain dalam pertarungan Dewan Keamanan PBB untuk Iran tidak menyerang mereka. Kenapa? Karena once time resolution PBB itu dilanggar oleh Iran, harapan negara Teluk sama Amerika adalah Dewan Keamanan PBB yang turun untuk menyerang Iran, kira-kira begitu. Artinya negara-negara Teluk ini masih pengen merapat sama Amerika dalam pertarungan ini berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB tadi, gitu loh. Jadi belum mau berpaling, justru dia pengen berharap Dewan Keamanan PBB lah yang kalau Dewan Keamanan PBB nyerang, dia akan dianggap legitimate kira-kira gitu. Oke, baik. Itu strategi buruknya Amerika dalam mempusing ke negara-negara. Nanti tolong dilanjutkan ya Mas setelah jeda kami akan kembali saudara terlebih lihat.